Perkenalkan, nama saya Sandy Kurniawan dengan NPM 52413111020 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Proses pembuatan prosesor komputer. Setiap komputer memiliki prosesor. Fungsi prosesor adalah otak atau pengendali atas jalannya semua aktivitas komponen komputer lainnya yang berfungsi melakukan perhitungan dan melakukan tugasnya. Berikut adalah proses pembuatan prosesor. Pasir adalah sesuatu yang banyak terdapat dan hampir menutupi seluruh permukaan bumi. Pasir mempunyai persentase silikon yang tinggi dalam bentuk silikon dioksida CO2 yang merupakan bahan pokok untuk membuat semikonduktor. Setelah memperoleh mentahan dari pasir dan memisahkan silikonnya, material yang kelebihan dibuang. Lalu silikon dimurnikan secara bertahap hingga mencapai kualitas semikonduktor. Manufacturing quality atau biasa disebut electronic grade silicon. Pemurnian ini menghasilkan sesuatu yang sangat dahsyat di mana electronic grade silicon hanya boleh memiliki satu alien atom di tiap 1 miliar atom silikon. Setelah tahap pemurnian silikon selesai, silikon memasuki fase peleburan. Dari gambar di atas kita bisa melihat bagaimana kristal yang berukuran besar muncul dari silikon yang dilemburkan. Hasilnya adalah kristal tunggal yang disebut ingot. Kristal tunggal ingot ini terbentuk dari electronic grade silicon. Besar satu buah ingot kira-kira 100 kg atau 220 pounds dan memiliki tingkat kemurnian silikon hingga 99,999%. Setelah itu ingot memasuki tahap pengirisan. Ingot diiris tipis hingga menghasilkan silikon disc yang disebut dengan wafer. Beberapa ingot dapat berdiri hingga 5 kaki. Ingot juga memiliki ukuran diameter yang berbeda tergantung seberapa besar ukuran wafer yang diperlukan. CPU zaman sekarang biasanya membutuhkan wafer dengan ukuran 300 mm. Setelah diiris, wafer dipoles hingga benar-benar mulus sempurna. Permukaannya menjadi seperti cermin yang sangat-sangat halus. Kenyataannya, Intel tidak memproduksi sendiri ingot dan wafer, melainkan Intel membelinya dari perusahaan third party. Prosesor Intel dengan teknologi 45 nanometer menggunakan wafer dengan ukuran 300 mm 12 inci, sedangkan saat pertama kali Intel membuat chip, Intel menggunakan wafer dengan ukuran 50 mm 2 inci. Cairan biru seperti yang terlihat pada gambar di atas adalah photoresist, seperti yang digunakan pada film pada fotografi. Wafer diputar dalam tahap ini supaya lapisannya dapat merata, halus, dan tipis. Di dalam fase ini, fotoresist disinari cahaya ultraviolet. Reaksi kimia yang terjadi dalam proses ini mirip dengan film kamera yang terjadi pada saat kita menekan shutter. Daerah paling kuat atau tahan di wafer menjadi fleksibel dan rapuh akibat efek dari sinar ultraviolet. Pencahayaan menjadi berhasil dengan menggunakan pelindung yang berfungsi seperti stensil. Saat disinari sinar ultraviolet, lapisan pelindung membuat pola sirkuit. Di dalam pembuatan prosesor, sangat penting dan utama untuk mengulangi proses ini berulang-ulang hingga lapisan-lapisannya berada di atas lapisan bawahnya, begitu seterusnya. Lensa di tengah berfungsi untuk mengecilkan cahaya menjadi sebuah fokus yang berukuran kecil. Dari gambar di atas kita dapat gambaran bagaimana jika satu buah transistor kita lihat dengan mata telanjang. Transistor berfungsi seperti saklar, mengendalikan aliran arus listrik di dalam chip komputer. Peneliti Intel telah mengembangkan transistor menjadi sangat kecil sehingga sekitar 30 juta transistor dapat menancap di ujung pin. Setelah disinari sinar ultraviolet,
bidang fotoresis benar-benar hancur lebur. Gambar di atas menampakkan pola fotoresis yang tercipta dari lapisan pelindung. Pola ini merupakan awal dari transistor, interconnect, dan hal yang berhubungan dengan listrik berawal dari sini. Meskipun bidangnya hancur, lapisan fotoresis masih melindungi materi wafer sehingga tidak akan tersketsa. Bagian yang tidak terlindungi akan disketsa dengan bahan kimia. Setelah tersketsa, lapisan fotoresis diangkat dan bentuk yang diinginkan menjadi tampak. Fotoresis kembali digunakan dan disinari dengan sinar ultraviolet. Fotoresis yang tersinari kemudian dicuci dahulu sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Proses pencucian ini dinamakan ion doping, proses di mana partikel ion ditabrakkan ke wafer sehingga sifat kimia silikon dirubah agar CPU dapat mengontrol arus listrik. Melalui proses yang dinamakan ion implantation, bagian dari proses ion doping, daerah silikon pada wafer ditembak oleh ion. Ion ditanamkan di silikon supaya merubah daya antar silikon dengan listrik. Ion didorong ke permukaan wafer dengan kecepatan tinggi. Medan listrik melajukan ion dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam, sekitar 185 mph. Setelah ion ditanamkan, fotoresis diangkat dan material yang berwarna hijau pada gambar sekarang sudah tertanam alien atom. Transistor ini sudah hampir selesai. 3 lubang telah tersketsa di lapisan isolasi warna ungu kemerahan yang berada di atas transistor. 3 lubang ini akan diisi dengan tembaga yang berfungsi untuk menghubungkan transistor ini dengan transistor lain. Wafer memasuki tahap copper sulfate solution. Pada tingkat ini, ion tembaga disimpan ke dalam transistor melalui proses yang dinamakan electroplanting. Ion tembaga berjalan dari terminal positif atau anode menuju terminal negatif atau cathode. Ion tembaga telah menjadi lapisan tipis di permukaan wafer. Material yang kelebihan dihaluskan meninggalkan lapisan tembaga yang sangat tipis. Banyak lapisan logam dibuat untuk saling menghubungkan bermacam-macam transistor. Bagaimana rangkaian hubungan ini disambungkan itu ditentukan oleh teknik arsitektur dan desain tim yang mengembangkan kemampuan masing-masing prosesor. Di mana chip komputer terlihat sangat datar, sebenarnya memiliki lebih dari 20 lapisan untuk membuat sirkuit yang kompleks. Jika kamu melihat dengan kaca pembesar, kamu akan melihat jaringan bentuk sirkuit yang rumit dan transistor yang terlihat futuristik multi-layer highway system. Ini hanya contoh super kecil dari wafer yang akan melalui tahap tes kemampuan pertama. Di tahapan ini, sebuah pola tes dikirimkan ke tiap chip, lalu respon dari chip akan dimonitor dan dibandingkan dengan the right answer. Setelah hasil tes menunjukkan bahwa wafer lulus, wafer dibentuk menjadi sebuah bagian yang disebut dies. Coba Anda lihat. Proses yang benar-benar rumit tadi ternyata hasilnya kecil. Pada gambar paling kiri itu ada 6 kelompok wafer. Pada gambar kanannya sudah berapa wafer. Dies yang lulus tes akan diikutkan ke tahap selanjutnya, yaitu packing dies. Yang tidak lulus dibuang dengan percumanya. Ini adalah gambar satu die yang tadinya dipotong pada proses sebelumnya. Die pada gambar ini adalah die dari Intel Core 17 prosesor. Lapisan bawah die dan head spreader dipasang bersama untuk membentuk prosesor. Lapisan hijau yang bawah digunakan untuk membentuk listrik dan
mechanical interface untuk prosesor supaya dapat berinteraksi dengan sistem PC. Heat spreader adalah thermal interface di mana solusi pendinginan diterapkan sehingga prosesor dapat tetap dingin dalam beroperasi. Mikroprosesor adalah produk terkompleks di dunia ini. Faktanya untuk membuatnya memerlukan ratusan tahap dan yang kita uraikan sebelumnya hanyalah yang penting saja. Selama tes terakhir untuk prosesor dites karakteristiknya seperti penggunaan daya dan frekuensi maksimumnya. Berdasarkan hasil tes sebelumnya, prosesor dikelompokkan dengan prosesor yang memiliki kemampuan sama. Proses ini dinamakan dengan binning. Binning ditentukan dari frekuensi maksimum prosesor, kemudian tumpukan prosesor dibagi dan dijual sesuai dengan spesifikasi stabilnya. Prosesor yang sudah dikemas dan dites pergi menuju pabrik, misalnya dipakai Toshiba buat laptopnya, atau dijual eceran, misalnya di toko komputer. Itu tadi adalah penjelasan tentang proses pembuatan prosesor pada komputer. Sekian, terima kasih.